video ini saya akan memperkenalkan sebuah mitos yang terdapat di desa saya untuk memenuhi tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Untuk mitos yang pertama, saya mendapatkan informasi dari seorang narasumber yang bernama Bapak Zainal Arifin. Beliau adalah seorang kepala desa di desa saya. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mewawancarai mitos dari desa saya. Soal mitos pengalaman saya atau Untuk mitos yang kedua, saya mendapatkan informasi dari seorang narasumber yang bernama Bapak Ustadz Musafihin. Beliau adalah seorang guru agama. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber Bapak Musafihin. Apakah di Dukuh Gedung Gombe ini ada mitos, Pak? Menurut sumber dari orang tua, karena sumber yang valid atau
dari pembukuan itu memang tidak ada. Kalau silsilah dari akal bakal kedung ombo ada, tapi sumber-sumber yang mana di situ berhubungan dengan mitos atau fakta itu belum ada atau sampai memang tidak ada. Nah, kalau mitos di Dimsun atau Dukuh Kedung Ombo itu banyak sebenarnya, termasuk yang berhubungan dengan akal bakal Kedung Ombo atau yang mana di situ dinamakan istilahnya cikal bakal yang babat pertama kali di atau Dukuh Kedung Ombo yang bernama Basuki Nawawi yang asal dari Kudus, yang mana di situ menurut sumber dari orang-orang tua punya cerita bahwasanya orang yang masih keturunan atau hidup di Kedung Ombo itu tidak bisa kaya raya, istilahnya tidak bisa bah, kalau cukup mungkin iya, tapi yang kaya raya atau yang memang sampai tajir atau bagaimana dan seterusnya itu katanya tidak kuat lah, tidak kuat. Termasuk lagi orang yang dari Kedung Ombo itu biasanya kalau sudah merantau itu kebanyakan kembalinya ke desa lagi. Termasuk ada cerita lagi yang mengatakan ketika itu ada orang 3 ziarah ke makam Basuki Nawawi, yang mana di situ pertama wasilah memohon kepada Allah dengan lantaran Basuki itu mohon ilmu. Yang kedua itu sama, dan yang ketiga itu minta kaya lah, minta kaya. Dan setelah itu di dalam mimpi atau kenyataan saya juga tidak tahu, itu seperti dikejar macan, sehingga sampai saat ini masih hidup, orangnya masih hidup. Nah, orangnya masih hidup. Apa memang itu benar-benar hubungannya dengan itu saya juga tidak tahu, tapi menurut orang-orang tua seperti itu tidak ridho atau tidak mau mendoakan kepada masyarakatnya menjadi kaya raya. Pada intinya itu orang yang masih berpenduduk Kedung Ombo atau keturunan Kedung Ombo itu kebanyakan tidak bisa kaya raya. Kalau cukup ya itu termasuk cerita-cerita dari orang tua seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video mitos saya itu bisa disimpulkan di desa saya itu ada makam seorang waliullah. Beliau aslinya itu berasal dari Kudus, terus pindah ke desa saya yaitu Desa Baran, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Setiap hari itu sering ada orang yang berdoa meminta kaya, kalau belajar untuk meminta agar cerdas. Tapi kalau memintanya jelek itu kadang-kadang ada kejadian yang aneh gitu loh, seperti ada hantu atau yang aneh-aneh gitu. Kalau memintanya baik, insya Allah katanya itu pasti yang datang baik-baik. Mitosnya di desa saya itu penduduknya itu tidak bisa kaya. Kalau cukup iya, tapi kaya nggak bisa. Katanya pernah ada seorang orang 3 itu meminta doa di makam waliullah itu. Memintanya itu kaya, tapi malamnya atau ketahan atau tidak itu orang itu dikejar macan. Tetapi itu masih antara mitos atau fakta, belum dijelaskan pasti. Dan mitos yang biasa saya sampaikan, kalau ada tutur kata yang salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.